Berawal dari unggahan video viral soal beras tak sesuai takaran di media sosial, Polres Buton berhasil mengungkap peredaran beras Bulog oplosan di Kabupaten Buton, Sulawesi Tenggara dan menangkap satu tersangka. Tulisan 5 kg, tapi kenyataannya di lapangan ini timbangan saya Pak, posisi normal di 0. Kami timbang ulang Pak. Nah, dia cuma 4 kilo Pak. Viral sebuah video curhatan seorang pria kepada Presiden Prabowo yang kesal lantaran beras merek SPHP kemasan 5 kg dengan harga Rp80.000 hanya berisi 4 kg dengan kualitas beras yang buruk. Saat penggeledahan di salah satu kios di Pasar Wajo, ditemukan ratusan karung beras oplosan yang dikemas dalam karung SPHP. Seolah-olah beras tersebut merupakan beras subsidi pemerintah yang dikeluarkan Perum Bulog. Beras tersebut dibeli dari tersangka dengan harga Rp70.000 per karung kemasan 5 kg. Setelah melakukan pendalaman, polisi berhasil melacak lokasi gudang beras oplosan di Desa Kasimpa Jaya, Kabupaten Muna Barat, Sulawesi Tenggara. Beras SPHP yang menjadi masalah di masyarakat wilayah Kabupaten Buton yaitu beras yang kemasan 5 kg, di mana berat yang dijual itu seharusnya 5 kg berubah menjadi 4 kg sehingga berkurang 1 kg. Polisi menyita sebanyak 128 karung beras oplosan beserta timbangannya dan puluhan karung kosong. Puluhan sopir truk tambang yang beroperasi di luar jam operasional diadang warga di Jalan Raya Legok, Kabupaten Tangerang, Banten. Warga kesal truk batu dan pasir sering membuat kemacetan parah. Puluhan truk tambang pengangkut batu dan pasir di Jalan Raya Legok, Kabupaten Tangerang, Banten nekat menerobos jam operasional. Warga yang kesal mengadang dan menghentikan paksa truk. Truk-truk tambang yang kerap menimbulkan kemacetan sehingga mengganggu aktivitas warga, terutama bagi anak sekolah. Sopir truk berdalih tidak mendapatkan parkiran untuk truk mereka sehingga berjalan keluar. Mau parkir ke parkiran penuh, nanti gimana lagi? Parkir di jalan nggak boleh. Coba, karena kita mau masuk ke parkiran kan penuh, di jalan kan warga. Gimana lagi? Dalam peraturan Bupati nomor 47 tahun 2018 disebutkan, truk tambang hanya boleh melintas pada pukul 10 malam hingga pukul 5 pagi. Kemacetan ini dampak truk melanggar peraturan di Kabupaten Tangerang. Setahu saya dari jam 10 malam sampai jam 5 pagi, Pak. Warga berharap agar pemerintah setempat lebih tegas menjalankan Perbub Bupati Tangerang dan pengawalan peraturan truk tambang dilarang melintas sebelum jam operasional. Dari Kabupaten Tangerang, Banten, Aimarani, iNews melaporkan. Sejumlah lansia dievakuasi warga saat banjir genangi perumahan Garden City di Tangerang, Banten. Sementara 8 RT di Ulu Jami, Pesanggerahan, Jakarta Selatan juga terendam banjir. Petugas BPBD Kota Tangerang mengevakuasi warga, terutama para lansia, di perumahan Garden City, Priuk, Kota Tangerang. Banjir di kawasan ini terjadi karena kali leduk sudah tidak sanggup menahan debit air yang terus bertambah, sementara intensitas hujan masih tinggi. Untuk sementara, warga yang terdampak banjir mengungsi di sejumlah posko, salah satunya di Posyandu. Karena apa ya, Pak? Kalau penyebab pastinya sih belum tahu, cuma yang pasti kalau tadi lihat debit airnya udah lewat dari tanggul. Jadi kemungkinan udah luber air kali ya. Untuk ketinggian sendiri paling tinggi berapa, Pak? Di 22. Kalau yang di Jalan Dimas Sakti. Banjir juga memaksa warga perumahan Kampung Bulak di Tangerang Selatan mengungsi ke tempat yang lebih tinggi. Data dari BPBD Tangerang Selatan, terdapat 8 titik terendam banjir dengan ketinggian air bervariasi. Selain merendam perumahan, banjir juga merendam Jalan Setiabudi hingga tidak bisa dilintasi kendaraan.
Dari Tangerang, Banten, tim iNews melaporkan. Banjir setinggi 1 meter merendam permukiman warga Gang Musola, Ulu Jami, Pesanggerahan, Jakarta Selatan. Banjir di lokasi ini merendam sedikitnya 8 RT. Warga yang hendak pulang ke rumahnya usai bekerja harus berjibaku menerobos banjir. Lokasi banjir ini diketahui merupakan salah satu lokasi rawan banjir, baik karena hujan deras ataupun kiriman yang melintasi aliran Kali Swadharma. Di Rawabuaya, Cengkareng, Jakarta Barat, luapan air Kali Cengkareng Drain membuat ratusan rumah warga terendam banjir setinggi 70 cm hingga 1 meter. Sedikitnya 360 rumah serta 450 keluarga terdampak banjir dari luapan air Kali Cengkareng Drain. Namun meski air cukup tinggi, warga memilih untuk tetap tinggal di lantai 2 rumahnya masing-masing. Warga berharap Pemprov Jakarta dapat melakukan pengerukan kali untuk mencegah banjir kembali terjadi. Tim iNews melaporkan. Warga dihebohkan dengan asap yang keluar dari bawah tiang lampu jalan di Jalan Raya Bogor, Cimanggis, Kota Depok. Warga dan teknisi di Sub Kota Depok langsung mengecek lokasi. Saat digali, titik asap berada di bawah kabel tiang lampu. Asap pun tercium aroma belerang. Petugas sempat mengukur suhu asap tersebut yang mencapai 70 derajat Celcius. Tiap pagi sama malam keluar. Pagi siang. Jadi kalau ada asap keluar, hawanya panas tuh. Ternyata tinggi juga hawanya. Diketahui kemunculan asap terjadi sejak 1 pekan lalu. Kini peristiwa tersebut ditangani oleh petugas PLN dan Dinas PUPR Kota Depok. Dari Depok, Jawa Barat, Iyung Rizky, iNews melaporkan. Petugas damkar berupaya mengevakuasi seorang pekerja bangunan yang tersengat listrik saat bekerja di Jalan Malik Ibrahim, Kisaran, Asahan, Sumatera Utara. Saat dievakuasi, korban terkapar lemas dengan kondisi mengalami luka bakar. Bangunan yang tinggi sempat membuat petugas kesulitan mengevakuasi korban. Mobil kren pun dikerahkan untuk mengevakuasi korban tersebut. Dengan badannya yang cukup besar dan cukup tinggi, dan kami minta bantuan pihak Disub mengadakan alat. Selanjutnya korban langsung dilarikan ke rumah sakit terdekat untuk mendapatkan perawatan. Dari Asahan, Sumatera Utara, Ulil Amri, iNews melaporkan.